Wapres Gibran kawal penyaluran bantuan subsidi upah agar tepat sasaran. Ibu dan anak jadi kurir narkoba terancam hukuman mati. Grup berat Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Irak babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Jeni. Kita ke informasi utama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Jawa Tengah meninjau penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di kantor Pos Boyolali pada hari ini. Kunjungan demi memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Jawa Tengah meninjau penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di kantor Pos Boyolali pada Jumat 17 Juli 2025. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi. Wapres didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Irawan Buntoro, Bupati Boyolali Agus Irawan. Di sini Wakil Presiden bertemu langsung dengan para penerima manfaat. Gibran mengapresiasi semangat para kerja terus berjuang di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Gibran berpesan agar bantuan diterima digunakan secara bijak dan produktif. Pada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Wapres mengarahkan agar seluruh pihak turut aktif mengawal pelaksanaan program bantuan agar berjalan optimal. Dihitung-hitung, ada 15,9 juta penerima memenuhi kriteria. BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja atau 86,66% secara nasional. Melalui kunjungan ini, Wakil Presiden berharap BSU bisa memberikan ruang gerak tambahan bagi para penerima manfaat, sekaligus meningkatkan daya beli dan meringankan tekanan ekonomi rumah tangga. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri tersebar di tanah air pada hari ini. Peresmian ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program nasional makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Peresmian 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri dilakukan secara simbolis di SPPG Korprimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Acara ini diikuti secara virtual oleh perwakilan wilayah lain. Di sini, Kapolri menegaskan penting pengawasan mutu, terutama mengenai keamanan dan kebersihan pangan, sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat. Dalam kesempatan ini, Kapolri mengklaim pembangunan dan pengoperasian SPPG Polri sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Listio Sigit menyebut dari 28 SPPG diresmikan kali ini, ditargetkan bisa memberikan manfaat kepada 96.000 orang dan membuka 1.300 lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, Polri membangun 195 SPPG tersebar di berbagai daerah dengan status operasional bervariasi, mulai dari sudah beroperasi, tahap verifikasi, hingga masih proses pembangunan. Ratusan SPPG ini ditargetkan bisa melayani hingga 682.500 penerima manfaat dan menciptakan 9.750 lapangan pekerjaan. Kapolri berharap kehadiran SPPG Polri bisa membantu memastikan keberlangsungan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto dan menjadi kontribusi nyata Polri dalam peningkatan gizi anak-anak Indonesia di semua jenjang usia, termasuk ibu hamil. Dari Depok, Jawa Barat, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV.
Bulog Subdivisi Regional Tangerang siap menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebagai pilihan dengan harga terjangkau. 5 kg beras SPHP dibanderol Rp58.000 hingga Rp62.000. Untuk menekan harga beras di tengah marak beras oplosan di pasaran, Bulog Subdivisi Regional Tangerang memberikan alternatif pilihan bagi warga dengan harga terjangkau membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Harga beras SPHP ukuran 5 kg dijual bervariasi, yakni Rp58.000 hingga Rp62.000. Kualitas beras SPHP masuk kategori medium, diklaim hampir setara dengan beras premium. Bulog Subdivisi Regional Tangerang siap meluncurkan beras SPHP melalui 3 saluran yaitu operasi pasar atau gerakan pangan murah fasilitas pemerintah daerah, kemudian Koperasi Merah Putih, dan kios pasar yang sudah lulus verifikasi. Saat ini stok beras SPHP tersimpan di 2 gudang, yaitu Gudang Sangiang dan Cikande, mencapai 80.000 ton atau 80 juta kilogram. Beras diharapkan bisa memenuhi kebutuhan wilayah Tangerang Raya hingga lebih dari 3 bulan ke depan dengan jumlah konsumsi bulanan mencapai lebih dari 4.000 ton. Nah, Bulog sendiri saat ini sedang menyalurkan beras SPHP ya, yang mungkin sekarang ini yang kita tunggu-tunggu sebelumnya sempat terhenti kurang lebih selama 5 bulan tidak disalurkan dan pada saat ini sudah mulai disalurkan beras SPHP. Beras ini menjadi pilihan buat masyarakat, terutama karena keekonomiannya. Beras ini relatif terjangkau, ya. Kami sampaikan bahwa ini seperti biasa terjual dalam satu sak ini saja, itu kurang lebih bervariasi harganya dari 58 sampai 62.000 per 5 kilo. Nah. Dari Tangerang, Mujab Laitu Marisa, Berita Nasional TV. Baik pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang duplik atau jawaban atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Hasto menyampaikan duplik jelang putusan Majelis Hakim atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku menjerat Hasto sebagai terdakwa. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang duplik atau jawaban atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK mengenai kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat 18 Juli 2025. Dalam kesempatan ini Hasto mengatakan akan menyiapkan duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum KPK sebanyak 48 halaman. Duplik tersebut jelas Hasto merupakan jawaban atas replik yang disampaikan JPU saat sidang sebelumnya. Hasto menyatakan akan tetap menggugat keadilan dalam kasusnya karena melihat ada rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Indonesia Prabowo Subianto sukses menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Ini menjadi bukti diplomasi Prabowo. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Bahtiar mengatakan langkah tersebut sebagai hasil dari diplomasi perdagangan yang efektif Presiden Prabowo Subianto. Penurunan tarif sebagai bukti Presiden sangat baik bernegosiasi. Kebijakan tersebut menurut Bahtiar tidak hanya menguntungkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah melindungi kepentingan nasional dan industri dalam negeri. Pada kesempatan ini, Bahtiar menilai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan mitra global seperti Uni Eropa dan BRICS turut memengaruhi
posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat. Pencapaian ini merupakan langkah positif dalam memperkuat ekonomi nasional melalui diplomasi internasional yang berimbang dan strategis. Itu kan nggak soal di sosial media ramai yang soal kebijakan itu karena Trump menyebut bahwa mereka mendapatkan full access dan for free. Nah, itu statement itu ya tentu kan harus kita cari lagi nanti apakah yang dimaksud full access itu. Tapi pasti itu seorang kepala negara harus berstatement bahwa ini negosiasi kami sudah sangat baik untuk kepentingan nasional kami. Beliau pasti akan menyampaikan. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi judul internasional terungkap 22 pelaku diciduk. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online internasional beroperasi dengan server berbasis China dan Kamboja. Modusnya menggunakan rekening nama orang lain. Ada 22 pelaku dibekuk polisi. Diperkirakan keuntungan tembus ratusan miliar rupiah. Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online atau judol internasional. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program Asta Cita ke-7 yang menegaskan komitmen pemberantasan judi online. Jaringan judol internasional ini beroperasi dengan server berbasis di Cina dan Kamboja. Ada 22 tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari operator, pengelola server, admin keuangan, hingga marketing situs perjudian secara daring. Operasi pengungkapan serentak dilakukan pada Juni 2025 di 4 wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Denpasar, Bali. Polisi menyita sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan, di antaranya 354 unit telepon genggam, 23 set komputer, dan 8 laptop. Untuk komunikasi internal jaringan ini menggunakan aplikasi Telegram dan WhatsApp. Keuntungan dari kegiatan ilegal ini disamarkan melalui rekening atas nama orang lain dan transaksi menggunakan mata uang kripto melalui berbagai payment gateway. Para tersangka dijerat pasal perjudian dan pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun di penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seorang ibu dan anak pedagang soto gerobak keliling diciduk petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta lantaran tertangkap tangan menjadi kurir narkoba. 2 kg sabu disita, desakan ekonomi menjadi biang kerok kedua pelaku nekat melakoni pekerjaan tersebut. Keduanya terancam mati. Seperti inilah suasana penangkapan seorang laki-laki baru turun dari bus lintas jurusan Madura, Jakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, petugas menemukan 2 bungkus plastik berwarna emas bergambar durian berisi kristal putih diduga sabu dengan berat lebih dari 2 kg. Hasil pemeriksaan diketahui kurir narkoba jenis sabu melibatkan ibu dan anak bekerja sebagai pedagang soto keliling menggunakan gerobak di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. NA berkicau membawa sabu atas suruhan ibunya, AZ. Rencananya sabu tersebut akan dijemput oleh orang suruhan AC, akan diedarkan di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Kebutuhan ekonomi menjadi alasan pelaku nekat menjadi kurir sabu. Kira saya aman. Oh, dikirain aman ya? Iya. Makanya saya hendak anak saya mas saya disuruh ke sini. Disuruh dikirain aman. Uangnya buat apa, Bu? Bu, uangnya untuk apa? Kan banyak duitnya. Bapak saya kan meninggal, saudara meninggal buat saya buat selamatan. Para pelaku terancam hukuman mati. AZ dan tersangka NA ini ancaman hukumnya pidana mati atau
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, komplotan maling spesialis rumah kosong di Pandeglang, Banten dicokok polisi. Terungkap lokasi rumah pelaku dan korban tidak berjauhan, mereka bertetangga. Empat pelaku komplotan maling spesialis rumah kosong atau rumsong menjalani pemeriksaan di kantor Reskrim Polres Pandeglang, Banten. Keempatnya dibekuk polisi usai membobol rumah seorang guru di Desa Batu Hedung pada Mei lalu. Pelaku Irwandi alias IR sebagai dalang dan mengajak 3 rekannya. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing, dari eksekutor hingga masuk ke rumah. Berbagai barang bukti polisi berhasil menyita hasil kejahatan berupa 2 unit laptop, 1 buah rice cooker, sebuah tabung gas berukuran 3 kg, dan perabotan rumah tangga lainnya. Kenapa bisa sampai membobol rumah tetangga ya? Terpaksa karena kebutuhan, Pak. Selanjutnya, keempat pelaku ditahan di sel Polres Pandeglang. Mereka terjerat pasal pencurian dengan pemberatan. Kalau peran-peran mereka dari keempat orangnya, peran-peran mereka itu memang tidak semuanya melakukan masuk ke dalam rumah, tetapi otak dari dalang itu ada 1 orang. Otaknya itu 1 orang, bagian yang mengawasi atau memantau serta membobol itu 1 orang, dan 2 orang lagi masuk ke dalam rumah tersebut. Keterangan mereka masing-masing memang mereka melakukan pencurian itu karena berdasarkan keperluan kehidupan mereka sehari-hari. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Lagi-lagi pendaki terjatuh di Gunung Rinjani, pemirsa. Kali ini dialami warga negara Belanda yang mengalami kecelakaan saat menuruni jalur Pelawagan Sembalun menuju Danau Segara Anak Gunung Rinjani. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban menggunakan helikopter. Usai mendapat laporan ada pendaki terjatuh di Gunung Rinjani, tim rescue Posar Kayangan menuju lokasi membawa peralatan lengkap pendakian, medis, dan komunikasi. Kantor SAR Mataram menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Korban berhasil ditemukan, diketahui seorang perempuan berkebangsaan Belanda berinisial SVTH mengalami kecelakaan saat menuruni jalur Pelawangan Sembalun menuju Segara Anak Gunung Rinjani. Melihat lokasi dan kondisi korban, akhirnya diputuskan evakuasi melalui udara sebagai pilihan terbaik. Korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, pendaki warga negara Swiss bernama Benedict dan Brazil bernama Juliana Marins terjatuh di Rinjani. Juliana Marins meninggal dunia. Dihitung-hitung, total ada 3 warga negara asing terjatuh di Rinjani dalam waktu berdekatan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tembok rumah warga di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dirobohkan, penghuni rumah teriak histeris. Seperti inilah suasana tembok rumah warga di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat dirobohkan. Dalam rekaman video amatir warga terdengar suara histeris dan tangisan anak. Allahu Akbar, ya Allah. Nampak tembok rumah warga dibongkar menggunakan alat berat. Tembok setinggi 5 meter berdiri di bagian dapur rumah ambruk. Insiden ini tidak menimbulkan luka. Pemilik rumah, Agus Nugroho, menyebut pembongkaran tembok rumahnya terjadi pada Senin 14 Juli 2025. Pembongkaran dilakukan pengembang karena akan mendirikan pusat perniagaan bekerjasama dengan pihak Desa Cikupa. Lebih jauh, Agus mengaku tidak menerima perlakuan tersebut lantaran bangunan didirikan di atas lahan milik mertuanya. Agus mengatakan tanah akan dijadikan pusat perniagaan. Sebelumnya berdiri bangunan SDN Cikupa 1. Dinding beririsan dengan tembok rumah Agus. Pas hari Senin saya sebelum berangkat kerja itu kan tembok saya L gini kan ya. Gini nih. Yang sini udah dihancurin pakai palu. Nah, cuma saya bilangin tuh, "Bang, kalau yang ini jangan dihancurin ya. Ini batas tanah orang tua saya, ada ujung sana." Nah, otomatis saya berangkat kerja dong. Tiba-tiba jam 12, jam tuh dihancurin, saya ditelepon. Posisi di dalam itu ada anak istri saya lagi pada makan siang.
Di sisi lain, pihak pengembang membantah klaim Agus, alasannya harus dibuktikan secara otentik. Pengembang mengklaim tembok bukan milik Agus. Selain itu, pemilik rumah sudah diberitahu 3 kali. Karena kenapa kami bongkar? Karena ada plottingan yang untuk pondasi, jadi kami bongkar gitu. Jadi tidak ada cerita yang lain. Ya mungkin kalau warga memberikan statement ya sah-sah saja gitu. Dari Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Seorang bocah digigit ular koma selama 1 bulan. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, ada bocah laki-laki berusia 11 tahun koma selama 1 bulan. Rafa namanya, ia tak sadarkan diri sejak digigit ular pada 16 Juni lalu. Seperti inilah kondisi Rafa, bocah laki-laki berusia 11 tahun warga Pekalongan. Ia terbaring di tempat tidur dengan peralatan medis melekat di tubuhnya di ruang picu. Rafa dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Ia dalam keadaan tak sadarkan diri sejak 16 Juni 2025 usai digigit ular. Sebelumnya, Raga sempat ditangani di Rumah Sakit Umum Kajen dan Rumah Sakit Islam Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Suwondo. Ayah Rafa mengaku kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menangani putranya karena pihak rumah sakit mengatakan ular menggigit Rafa tidak berbisa. Kondisinya kan waktu itu kan masih normal. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Kemudian terus sana kan ditolak, katanya nggak berpisah. Di rumah sakit awal itu ada tindakan nggak Pak dari rumah sakitnya? Ya katanya kan nggak berpisah. Terus kan anak kan mual, katanya masa itu depan kan mual, pusing, terus napas, terus mata kan nggak bisa lihat. Selanjutnya Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang sejak 9 Juli 2025. Saat ini Rafa mendapat penanganan dari dokter anak, saraf, dan penyakit dalam. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dia Suminar mengatakan, Gubernur memberikan atensi atas kesehatan Rafa dan biaya ditanggung BPJS Kesehatan. Kami bersama pihak Karyadi karena pasien ada di picu ya, maka hari ini melihat kondisi anak inisial R ya, dalam kondisi membaik ya dibandingkan dengan pada saat datang ke rumah sakit di picu ini. Ada harapan dan tentu kita semua harus optimis bahwa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Lidi Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan kembali beraktivitas.